korban pemukulan, seorang siswa madrasah di Kota Mobagu, Sulawesi Utara meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Manado. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, korban sempat mengaku pada orang tuanya bahwa dirinya dianiaya oleh sekelompok orang yang tak lain merupakan rekan kelasnya sendiri. Ya, almarhum bernama Bintang, berusia 13 tahun dan dimakamkan di Desa Kopandakan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Bintang yang tercatat sebagai siswa kelas 1 di salah satu sekolah madrasah ini meninggal setelah diduga dianiaya oleh rekan kelasnya sendiri. Setelah polisi memeriksa beberapa siswa, ada sejumlah siswa yang mengakui melakukan tindak pidana dengan cara memukul hingga menendang korban. Ya, untuk mengetahui lebih detail lagi mengenai peristiwa ini, kami mengajak Anda untuk berbincang dengan Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, Mbak Gita. Baik, Pak, jadi yang melatar belakangi peristiwa penganiayaan terhadap korban ini apa, Pak? Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan terkait dengan saat ini kita sudah menangani kasus penganiayaan ya terhadap korban bocah pelajar ya yang dari sekolah lanjutan tingkat menengah pertama, dalam hal ini di Kota Mobagu. Ya, sejauh ini kami masih menelusuri terkait dari motif penganiayaan yang dilakukan oleh para pelajar ini. Namun penanganannya sejak hari Minggu kemarin kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih terhadap 18 orang saksi, Mas. Demikian, Mas Bayu. Oke, nah meskipun motif masih diselidiki, tapi keterangan yang disampaikan oleh sejumlah saksi sejauh ini seperti apa, Pak Kabid? Baik. Jadi dapat saya sampaikan juga, dalam pemeriksaan ini kami sudah meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan dari hasil pemeriksaan sementara saat ini yang kami temukan, ya untuk kejadian awal itu diakibatkan ya diduga karena korban sempat melakukan menyebut nama salah satu pelaku dengan sebutan yang bukan nama aslinya. Artinya kemungkinan dugaan yang bersangkutan menyebut dengan sebutan di luar dari nama aslinya. Inilah yang mengakibatkan awal mula dugaan kenapa para pelaku, terutama salah satu pelaku yang diganggu atau diucapkan dengan tidak benar oleh korban ini melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan teman-temannya sesama pelajar. Nah, ini, Mbak. Iya, Pak, penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku ini kan lebih dari satu ya. Para pelaku ini sifatnya spontan atau mungkin direncanakan, Pak? Jadi sifatnya untuk saat ini yang kami dapati masih spontan. Jadi untuk anak-anak ini pada saat jam kebetulan menjelang sholat antara jam 11 siang sampai jam 12 sempat berkumpul dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Ini sementara yang kami dapatkan hasil pemeriksaan awal sampai saat ini, Mas. Oke, tapi kalau hubungan antara pelaku dan korban selama ini tuh seperti apa sih, Pak? Apakah memang ada permasalahan sebelumnya atau bagaimana? Ya, tentunya kami belum mendalami sampai apakah ini ada motif-motif lain, ya, ada unsur mungkin balas dendam karena ada perselisihan sebelumnya. Ini terus kita dalami, tentunya proses penyidikan ini baru berjalan juga. Dan perlu diketahui juga bahwa laporan ini baru kami terima pada hari Minggu kemarin, Mbak, tanggal 12 Juni 2022. Yang langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap para pelajar yang kami duga mengetahui terkait dengan peristiwa penganiayaan ini yang terjadinya pada tanggal 8 Juni 2022. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Artinya penganiayaan ini, Pak, dilakukan di dalam lingkungan sekolah, Pak?
Iya, benar Mas. Jadi penganiayaan ini sendiri dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, kami temukan, kami duga ini dilakukan di lingkungan areal sekolah. Jadi dalam lingkungan sekolah ya yang berada di lingkungan sekolah tersebut, kemudian terjadi penganiayaan pada saat anak-anak sedang akan menunggu pelaksanaan sholat pada siang hari. Jadi berkisar antara jam 11 sampai 12 siang. Dari 9 yang dimintai keterangan begitu, ada beberapa yang mengakui ya Pak ya, memukul korban ini. Berapa orang Pak yang mengakui memukul korban ini Pak? Ya, jadi sejauh ini memang kami sudah melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan tentunya didampingi oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Mobagu, kemudian didampingi para orang tua dari pelajar. Pada saat awal memang kami melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang pelajar ya yang diduga mengetahui tentang peristiwa penganiayaan ini. Nah, dari hasil pemeriksaan awal tersebut, kemudian kami menduga ya ada beberapa pelaku, artinya lebih dari satu pelaku yang diduga kuat sebagai para pelakunya. Dan ini juga diakui oleh para pelaku ya pada saat itu. Namun tentunya kami tetap berusaha juga untuk mengembalikan bagaimana psikologis dari para pelaku ini, juga karena para pelaku merupakan pelaku anak. Tentu ini juga kita harus perhatikan sehingga tidak serta-merta juga anak menjadi mungkin frustasi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita hindari karena pada saat ini kita berhadapan dengan para pelaku anak yang masih sangat muda, sangat belia, dan tentunya masih harus punya bimbingan yang baik. Oke, nah jadi kalau gitu singkat saja mungkin Pak Kabid, proses hukum terhadap pelaku ini seperti apa dan status hukumnya bagaimana? Karena tadi Pak Kabid mengatakan bahwa ini sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sudah ada tersangka dong kalau gitu Pak? Ya, jadi proses penyidikannya baru kita tingkatkan kemarin. Ya, proses penyidikannya pada hari Selasa kemarin kita sudah lakukan gelar perkara, kita tingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, sejauh ini proses hukumnya kita tetap mengacu pada sistem peradilan anak. Ya, sistem peradilan anak tentunya di Undang-Undang 11 2012 itu menekankan bagaimana anak tentunya nanti ada proses yang harus dialami, ada penelitian masyarakat. Ini juga sudah kita lakukan dengan bimbing kemasyarakatan. Ya, itu juga kita lakukan. Baik. Pak Jules, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga atas informasinya yang sudah disampaikan pada kami. Selamat beraktivitas, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.